kelompok 1 daerah Sumatera, insya Allah mudah-mudahan, sudah kenal dengan saya. Saya Ganjar Hidayat, saya saat ini seorang wirausaha dan memiliki beberapa usaha. Pertama yang utama tuh Rahmen ID atau Rahmen Indonesia, itu bergerak di bidang fashion khususnya peci rajut. Kemudian yang kedua PT Imah Interior Karya, itu bergerak di bidang perusahaan interior dan konstruksi dan juga ada GTP Inkubator. Selain itu, saat ini saya juga sedang handle 2 project yang menurut saya cukup cukup besar. Yang pertama Wirausaha Berdaya dengan My Foundation juga sama. Kalau teman-teman lebih fokus ke pendidikan, nah kalau Wirausaha Berdaya ini tuh lebih fokus ke UMKM. Kemudian saya juga saat ini sedang handle program namanya Wira Hebat. Kalau ini program pendampingan dan penciptaan pengusaha baru di Kabupaten Garut. Selain itu, saya juga aktif di organisasi di HIPMI Kota Bandung atau Himpunan Pengusaha Muda dan juga di HIPMI Jawa Barat serta sekarang baru dapat amanah menjadi ketua HIPMI Institut Jawa Barat. Nah, buat teman-teman mungkin yang mau silaturahmi ataupun mau diskusi, siapa tahu mau ngobrol-ngobrol ataupun mungkin melihat peluang-peluang usaha di waktu yang akan datang ataupun program-program pembinaan yang kami kelola, bisa follow Instagram saya ganjarhidayat.id dan ini nomor WhatsApp-nya. Oke, teman-teman, jadi di materi 7 formula buka langsung laris ini best practice ya, best practice, tapi memang ada teorinya juga. Kenapa? Karena kalau dulu pas zaman saya awal-awal usaha sekitar 2010-an, teman-teman kayaknya udah lahir ya, tapi mungkin masih TK atau masih SD. Nah, kalau dulu tuh ngejalanin usaha tuh yang penting modal berani aja, modal nekat aja. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ternyata modal nekat aja atau modal berani aja nggak cukup, harus ada ilmunya. Supaya apa? Supaya ketika kita memulai usaha tuh bisa meminimalisir resiko dan mempercepat kesuksesan. Meskipun ya memang yang namanya usaha ataupun ketika teman-teman sedang membuat project awal gitu ya kan kebetulan di program ini juga teman-teman di-challenge untuk membuat project sosial. Bisa jadi ada yang langsung sukses, ada juga yang belum, ada juga yang menemukan kesulitan-kesulitan. Nah, dengan 7 formula ini, harapannya mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan sedikit ilmu ataupun mungkin pendekatan lain yang bisa membuat proyek sosialnya itu tuh bisa langsung laris, atau kalau dalam hal sosial itu apa ya, bisa langsung berdampak. Nah, tapi sebelum ke materi 7 formula, jadi buat teman-teman yang tertarik di dunia usaha ataupun pengen jadi entrepreneur khususnya gitu ya, meskipun kalaupun mau jadi profesional nggak apa-apa, tapi yang minimal tahu dulu atau siapa tahu terinspirasi, eee menjadi pengusaha tuh ada framework-nya, ada formulanya ya, ada caranya, nggak ujug-ujug bikin. Dan saya ingin mengenalkan satu formula, ya namanya formula. Formula ini tuh framework bisnis pemula yang kita buat atau yang guru saya buat sesimpel mungkin dan seaplikatif mungkin. Selain itu tentunya sudah diuji cobakan. Nah, 7 formula atau formula ini tuh kalau diibaratkan seperti operating system. Kalau kalau Android ya itu kalau non iPhone gitu ya, kalau non iPhone tuh ada Android iOS-nya. Kalau iPhone ada OS, operating system iOS. Atau kalau misalkan laptop, komputer ada biasanya Windows dan lain sebagainya. Nah, sama dalam bisnis juga teman-teman harus punya operating system. Nah, kita kenalkan namanya formula. Formula ini tuh banyak banget materinya dan saya pun dulu belajar tentang formula ini tuh 8 bulan dan itu intensif. Belajar, praktekin. Ketika dipraktekin ada kesulitan, mentoring, dievaluasi, dan lain sebagainya. Jadi yang namanya ilmu bisnis itu ilmu praktis ya, bukan ilmu teoritis. Kemudian untuk memudahkan pembelajaran disarankan gunakan satu framework dalam 3 sampai 5 tahun pertama. Ini untuk memastikan atau memudahkan teman-teman supaya satu jalur gitu loh. Karena kalau kita belajar tuh banyak banyak kurikulum atau banyak framework-nya. Nah, khawatirnya kalau teman-teman nggak punya framework, khawatirnya jadi bingung, jadi pusing. Kata guru ini harus gini, kata mentor ini harus gini. Kalau di Indonesia sendiri banyak guru ya sebenarnya yang saya tahu seperti Mas Jaya Setiabudi. Nah, Mas Jaya Setiabudi ini tuh yang membuat formula.
ada Pak Budi Isman yang apa namanya, eee, guru MNC, multinational company, ada juga Pak Sandiaga Uno, guru investasi, ada juga siapa ya sekarang tuh, ada Dewa Eka, guru selling, jago Dewa Selling, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, setiap guru itu tuh punya punya pendekatan dan caranya masing-masing. Jadi, kalau bisa disarankan 3 sampai 5 tahun pertama tuh satu framework dulu supaya teman-teman nggak pusing. Eee, oh ya sorry, moderator, ini saya langsung ke materi aja kan ya berarti ya? Nggak ada bridging-bridging kan ya? Oke, lanjut berarti ya kalau langsung ke materi. Nah, Ini Kak, kemudian iya, gimana gimana? iya langsung ke materi Kang. Siap, oke. Nah lanjut, jadi di formula itu tuh ada materi utama namanya 5 tangga bisnis. Jadi ketika teman-teman memulai sebuah usaha, memulai sebuah project bisnis, atau ingin menjadi seorang socialpreneur ataupun entrepreneur murni, maka 5 tangga bisnis ini adalah ilmu utamanya. Karena 5 tangga bisnis ini tuh mengajarkan step by step menjadi pengusaha sukses ya. Jadi nggak ujug-ujug menjadi pengusaha sukses, kecuali teman-teman anaknya siapa misalkan ya, anaknya Jokowi, ya bisa jadi wakil presiden langsung. Kemudian anaknya, Chairul Tanjung misalkan ya bisa jadi CEO, Citigroup atau salah satu perusahaannya, dan lain sebagainya. Nah cuman kalau buat teman-teman yang masih merintis atau ditakdirkan sama Allah menjadi perintis bukan pewaris, ini tangga yang saya rekomendasikan untuk teman-teman gunakan. Jadi ada 5 tangga, pertama tangga starting, tangga memulai usaha, atau dalam hal ini teman-teman starting ini tuh ilmu memulai, project sosial teman-teman ya. Apa aja yang materi yang harus dikuasain atau dipelajari nanti ada. Kemudian ada tangga profiting, bagaimana caranya memaksimalkan profit atau menghasilkan uang gitu ya dari project sosial, dari bisnis konvensional, gimana caranya keuntungannya bisa dimaksimalkan. Kemudian tangga ketiga yaitu systemizing atau mendokumentasikan usaha. Bagaimana caranya supaya usaha kita punya sistem, punya KPI, punya alur proses yang jelas dan lain sebagainya. Cuman kalau ini the next level. Belum saatnya teman-teman mungkin ke systemizing. Multiplying pun sama. Belum saatnya bagaimana caranya menduplikasikan kesuksesan seperti buka cabang, membuka kemitraan, itu the next level. Dan terakhir ada di tangga investing atau tangga di mana teman-teman sudah mulai merasakan, hasil dari, eee, apa ya, teman-teman membangun usahanya. Nah, jadi ini 5 tangga yang bisa dijadikan sebagai panduan atau, patokan utama teman-teman dalam menjalankan usaha. Nah, berarti kan sekarang kondisinya teman-teman tuh sedang starting nih, sedang memulai usaha atau project sosial. Nah, apa aja yang harus dipelajari? Pertama ada namanya pondasi bisnis berkah. Pondasi bisnis berkah ini tuh sama halnya seperti membangun rumah. Ketika teman-teman ingin membangun rumah 1 lantai, 2 lantai, 5 lantai, 10 lantai, itu yang membedakan pondasinya. Ketika pondasinya kuat, insya Allah teman-teman pun akan kuat menjadi seorang pengusaha atau memiliki bisnis. Tapi kalau pondasinya nggak kuat, pondasinya asal-asalan, biasanya hasilnya pun nggak maksimal atau nggak bakalan kuat. Kemudian ada materi entrepreneur mindset, ada goal setting seingat saya sudah diajarkan juga di teman-teman, Base One ya. Dan yang keempat ada 7 formula buka langsung laris yang akan kita pelajari saat ini. Kemudian ada bisnis model canvas yang sudah teman-teman pelajari dan kemudian ada selling skill, bagaimana caranya menjual, dan saya rasa selling skill mungkin ini ilmu penting yang teman-teman harus miliki ketika memulai usaha. Karena yang namanya usaha tuh ya harus bisa ngejual gitu ya. Harus bisa ngejual baik itu secara direct, baik itu secara offline maupun secara online. Nah, kemudian yang terakhir badan hukum, perizinan, dan merek. Jadi pastikan teman-teman juga tahu, oh ketika memulai usaha apa aja yang harus kita, penuhi atau minimal kita ketahui supaya di waktu yang akan datang kita tidak melanggar. Dan kata kunci dari tangga starting ini adalah survive atau bertahan aja dulu. Gimana caranya kita bisa bertahan dengan usaha yang kita rancang dan bisa berjalan gitu ya, atau survive ya. Kemudian yang kedua ada tangga profiting. Nah, mungkin di 2, 4 saya akan agak gitu ya, memang fokus sama saat ini. Nah, di tangganya ada
materi-materi yang fokusnya adalah bagaimana usaha teman atau usaha kita bisa menghasilkan keuntungan secara maksimal ya dan juga stabil. Gimana caranya misalkan omsetnya bisa dapat 50 juta atau 100 juta per bulan minimal 3 bulan berturut-turut. Nah, ini ilmu di sini. Kalau yang tadi mah yang penting teman-teman dulu bisa ngasilin uang, produknya bisa dikenal, mulai mulai laku. Tapi kalau dia nggak ini sudah bisa menstabilkan omset ya. Dan kemudian tangga ketiga systemizing ini pun sudah sangat rumit. Jadi saya tidak akan ngebahas karena ini fokusnya ke hal-hal yang sifatnya apa ya? Kalau di bisnis model Canvas tuh di eh, bagian kiri gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, bagian multiplying atau membuka cabang, ini pun sama, tidak akan terlalu dibahas. Dan yang terakhir ada tangga investing, di mana posisi ini teman-teman sudah punya uang, uangnya sudah berlebih, sudah mendapatkan penghasilan melebihi angka cukupnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Investasi, supaya uang yang teman-teman miliki itu tuh bisa berlipat ganda ya dan bisa juga bermanfaat bagi banyak orang. Nah, itu mungkin 5 tangga bisnis yang harus teman-teman ketahui atau formula bisnis yang harus teman-teman ketahui supaya bisa menjadi panduan untuk menjalankan usaha baik itu social project ataupun non social project ya. Nah, 5 tangga bisnis sekarang masuk ke materi 7 formula. 7 formula ini dibuat oleh Mas Jaya Setiabudi berdasarkan praktek-praktek muridnya ya. Jadi di sini barangkali mungkin ada yang tahu produk Janana ya. Kalau ada yang tahu boleh komen ya saya tahu gitu ya atau kalaupun belum tahu nggak apa-apa. Nah, Janana ini salah satu produk dari Bandung yang 2014-2015 cukup viral dan apa namanya sekarang sudah bisa dibilang sudah cukup established usahanya dan dia menerapkan 7 formula buka langsung laris. Kemudian ada juga roti bakar Panjo, ini awalnya satu cabang, satu gerobakan, satu outlet gitu ya. Sekarang hampir 15 apa berapa belas cabang di Bandung dan ini sekarang kepemilikannya udah sendiri. Dan ini pun sama, simple produknya sebenarnya cuma roti bakar tapi dia ada value editnya. Sama halnya seperti Janana. Janana ini kan keripik pisang dari Lampung yang orang Lampung pasti paham lah. Inspirasinya tuh dari Lampung. Di Lampung kan oleh-oleh khasnya itu tuh keripik pisang rasa-rasa ya. Nah, sama Janana ini tuh di branding, di packaging dan dibuat kemasan yang menarik. Nah, ini kan menarik gitu ya dibandingkan yang lainnya. Kemudian termasuk saya juga, saya pun Ramen Indonesia menggunakan atau menerapkan 7 formula buka langsung laris. Saya dulu 2017 memulai usaha ramen ini tuh dari Rp200.000. Nah, dari Rp200.000 ini saya coba kembangkan menjadi sebuah produk peci yang dulu tuh saya menyasarnya fokus ke kelas menengah atas. Makanya foto modelnya pun foto model bule ya. Nah, ini saya menerapkan 7 formula dan apa saja dan apakah 7 formula buka langsung laris ini hanya bisa diterapkan di usaha kuliner dan fashion? Enggak jawabannya. Dan tentunya juga 7 formula buka langsung laris ini bisa dilakukan atau bisa dipakai untuk usaha online maupun offline, termasuk proyek sosial teman-teman ya. Nah, ada penelitian dari Boston Consulting gitu ya. Jadi dalam bisnis itu tuh ada berbagai macam tipe usaha. Nah, jadi Boston Consulting eh, membuat 4 kategori usaha. Jadi ada usaha bintang, ada usaha tanda tanya, ada usaha sapi perah, ada usaha anjing. Usaha itu dalam artian bukan bukan bisnis anjing ya, tapi tipenya ya. Nah, di sini mungkin kita coba tanya jawab atau mungkin sharing siapa ada yang bisa menjelaskan nggak maksud dari tipe bisnis bintang, tipe bisnis tanda tanya, tipe sapi perah, tipe anjing. Boleh ada yang mau sharing? Salah pun nggak apa-apa. Saya senang kalau ada yang bisa berani meskipun eh, ngerasa kayaknya enggak deh, tapi minimal saya akan mengapresiasi keberaniannya untuk menjawab. Ada yang bisa ngebantu? Mau ditunjuk, masa ditunjuk. Teman-teman kan penerima beasiswa, calon pengusaha, calon pemimpin. Kalau pemimpin tuh jangan ditunjuk. Silahkan ada yang mau berani open mic atau berpendapat. Dapat poin nggak, Mbak Risla, kalau bisa ngejawab? Atau Mbak Mei?
biar saya nggak sepi ngomong sendirian. Sepertinya Oke, sepertinya ada boleh. Kak Azizir, Ad- Kang. Silahkan Mbak Azizi. Open mic, Mbak. Ya, terima kasih pada moderator. Terima kasih juga pada Kang Ganjar. Kalau saya sendiri kan baru saja kemarin itu belajar sedikit tentang bisnis. Kalau di Bintang atau juga di Sapi Perah itu pangsa pasar yang tinggi atau kayak misalnya kita ke pertumbuhan pasarnya itu lebih yang ke tinggi. Tapi kalau yang Sapi Perah ini lebih ke rendah. Tapi kalau yang di tanda tanya itu untuk pangsa pasarnya itu di rendah. Kalau di anjing itu juga rendah. Tapi kalau misalnya dari pertumbuhan pasar itu bisa dinilai tanda tanya itu lebih tinggi. Terus kalau misalnya yang di pertumbuhan pasarnya anjing itu lebih rendah, Kang. Itu aja sih, Kang, yang Hmm. ditahu. Mohon maaf. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa, gue nggak usah minta maaf, udah bagus. Ada lagi, satu lagi tadi yang ngacung, yang raise hand tadi siapa? Satu Ada. lagi? Oke, izin menjawab juga Kang. Terima kasih Kak Zizi atas Boleh. kesempatannya. Tadi untuk benar yang dibilang yang bintang itu dalam kategori tinggi ya, biasanya memerlukan investasi yang lebih besar dan lebih mendominasi di pasar kan. Kalau misalkan di sapi perah, pendapatannya masih stabil dengan kayak ada kebutuhan investasi minimalnya. Kalau misalkan tanda tanya, itu mungkin lebih eh, ke investasinya tidak pasti. Kalau misalkan yang anjing mungkin sering tidak menguntungkan ataupun punya potensi tapi terbatas. Itu sih yang saya tahu, Kang. Terima kasih. Siap, oke, good. Terima kasih. Siapa tadi? Dari UIN sama dari Untirta ya. Nah, eh betul ya teman-teman. Jadi menurut Boston Consulting, jadi secara bisnis tuh ada 4 kategori. Ada bisnis tipe anjing, ada bisnis tipe sapi perah, ada tipe bintang, dan ada tanda tanya. Nah, di 7 formula buka langsung laris ini disarankan teman-teman memulai dari usaha sapi perah. Kenapa sapi perah? Karena sapi perah ini bisa dibilang dari awal kita beli, dari awal kita buka, ya, bisa langsung menghasilkan. Ya, sama halnya seperti sapi perah kan menghasilkan tiap hari kalau udah di posisi yang apa namanya udah subur gitu ya. Nah, tapi direkomendasikan ketika jadi sapi perah itu tuh bisa dibawa menjadi bisnis bintang. Nah, dan disarankan untuk tidak menjadi atau memilih bisnis seperti bisnis anjing. Bisnis anjing tuh kerennya dapet, prestisnya dapet, tapi boros. Sama kayak punya anjing peliharaan lah gitu ya. Di sini mungkin kalau yang punya anjing peliharaan kan secara ekonomi ataupun mungkin secara kebutuhan ya anjing tuh harus dikasih makan terus gitu loh. Sedangkan secara bisnis apakah menguntungkan? Mungkin secara prestis iya ya. Tapi apa namanya? Kalau secara keberlangsungan enggak. Nah, biasanya bisnis-bisnis anjing ini tuh kalau di prakteknya gitu ya di lapangan biasanya teman-teman yang secara ekonominya sudah bagus atau bahkan mungkin ada pejabat-pejabat atau orang-orang yang berlebih uang untuk mengamankan uangnya supaya lebih aman biasanya bukalah bisnis anjing. Biasanya seperti kafe gitu ya. Kafe-kafe yang bagus-bagus, mahal-mahal tapi sepi tapi kok tetap ada gitu. Nah, itu biasanya tipenya tipe bisnis anjing. Atau tidak disarankan juga bisnis tanda tanya atau tidak jelas marketnya siapa, masa depannya siapa, dan lain sebagainya. Maka disarankan nanti proyek sosialnya teman-teman tuh bisa jadi sapi perah dulu atau bisa langsung hasilin dan tentunya dibutuhin. Nah, setelah itu si sapi perah ini bisa diajak atau bisa dijadikan sebagai bisnis bintang. Nah, seperti apa pemahaman ataupun mungkin implementasinya nanti coba kita lanjutkan lagi. Nah, 7 formula ini ada apa namanya poin-poinnya. Yang pertama, ini harus berurutan ya. Pertama, bidik pasar potensial. Nah, jadi teman-teman ini bisa dipakai rumusnya bisa dipakai untuk proyek sosial, bidik pasar potensial. Nanti bagaimana caranya mengetahui pasar potensial? Nanti di slide berikutnya. Kemudian buatlah produk yang ngangenin atau produknya itu tuh bisa bikin pembeli ataupun penggunanya mau coba lagi, mau coba lagi. Ya, sama halnya seperti teman-teman di My Institute ini gitu ya, Kang Yandi, Teh Wadipa, Teh Mei. Menurut saya mungkin beliau-beliau ini tuh sudah punya program yang ngangenin sehingga My Foundation tuh tiap tahun menggunakan jasanya Teh Wadipa sama Kang Yandi untuk membina teman-teman beasiswa Bintang Mandiri.
Kemudian kemasan pertama diambil. Nah, kalau ini memang idealnya untuk produk-produk retail atau kalaupun enggak, bisa juga digunakan untuk personal branding. Jadi kemasan pertama diambil tuh paling beda lah. Kalau dalam pemasaran tuh ada tiga B istilahnya. Pertama, be the best, be the first, be different. Be the best, jadilah yang terbaik. Kalau misalkan tidak bisa menjadi yang terbaik, maka be the first, jadilah yang pertama, ya. Kalau misalkan tidak bisa menjadi yang pertama, maka be different, jadilah yang berbeda. Nah, kemasan pertama diambil ini teman-teman tinggal pilih mau be the best, be the first, atau be different. Kata kuncinya itu aja. Nah, cuman biasanya kalau kemasan itu tuh paling mudah biasanya be the first atau be different ya. Karena kalau merasa yang terbaik biasanya kelas menengah atas. Kemudian yang berikutnya yang nomor 4, merek yang ngetop atau nama yang ngetop gitu ya, jenama. Kan teman-teman di project sosialnya itu tuh diminta untuk buat judulnya ya. Kalau saya lebih seneng judulnya itu simple ya. Jangan judul project sosialnya itu tuh seperti judul skripsi, judul penelitian, judul riset, karena itu terlalu formal. Tapi kalau dalam bisnis itu sebisa mungkin simple tapi langsung ngena. Maksudnya apa project ini tuh atau eh, apa namanya orang yang lihat atau orang yang baca itu tuh langsung oh iya nih. Misalkan tadi nih contoh kayak Janana gitu ya, Janana. Janana tuh kan ada singkat itu tuh sebenarnya Janana tuh eh, best story-nya itu tuh Gazan dan Banana. Gazan itu yang punyanya, Banana itu pisang. Jadi Gazan Banana gitu. Jadi Janana. Nah, itu langsung orang tuh oh ini produk banana atau produk pisang. Tapi sedikit orang yang tahu bahwa ada za-nya. Za itu tuh singkatan dari Gazan. Jadi keripik pisang punya Gazan lah kurang lebih kayak gitu. Kemudian saluran D sama dengan P, kemudian yang keenam penyebar virus, dan yang ketujuh lompatan konversi. Nah, ini ada step by step-nya supaya proyek sosial atau usaha teman-teman tuh bisa langsung laris. Apakah menjadi jaminan dengan 7 formula buka langsung laris ini bisa laris? Tidak mesti, tapi setidaknya ini akan mendekatkan teman-teman ke usaha yang langsung laris. Termasuk saya juga dulu 3 kali baca bukunya, ya. Saya 3 kali belajar tentang 7 formula ini, baru benar-benar bisa diterapkan dan benar alhamdulillah. Modal awal saya dulu 200.000, dari 200.000 itu tuh omset pertama saya ingat banget 1,5 juta. Dari 1,5 juta itu naik terus, alhamdulillah puncak-puncaknya 2020 atau setelah 3 tahun ngebangun usaha, omsetnya nyampe ratusan juta per bulan. Nah, lanjut ke pembahasan detailnya. Nah, memang penggunaan 7 formula ini bagusnya untuk proyek bintang gitu ya, meskipun disarankan diawali dari proyek sapi perah dulu supaya teman-teman bisa langsung mendapatkan cash flow. Nah, sekarang masuk ke formula yang pertama yaitu bidik potensial market. Nah, kalau teman-teman tak ketahui di lapangan gitu ya, kan market tuh kalau secara umum tuh ada 3 jenis. Ada bleeding market, ada potensial market, dan ada sleeping market. Bleeding market ini diibaratkan pasar yang berdarah-darah. Atau kalau potensial market, marketnya ada, tapi pemainnya masih sangat sedikit. Kalau sleeping market itu sama sekali tidak ada pemainnya atau belum ada. Nah, saya kasih contoh sleeping market gitu ya. Sleeping market itu tuh contohnya seperti produk Pocari Sweat di awal-awal datang ke Indonesia. Pocari Sweat itu kan menyasar sleeping atau orang-orang yang nggak tahu bahwa ada loh produk isotonik atau minuman isotonik yang istilahnya baik katanya untuk kesehatan. Makanya si Pocari Sweat dia masuk ke Indonesia, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan di pertama kali datang ke Indonesia adalah edukasi. Ngiklan terus tiap bulannya. Tiap harinya tuh muncul selalu di TV. Memang keluar duitnya gede banget, iya, karena menghidupkan sleeping gitu ya, orang-orang yang masih sleeping atau orang-orang atau market yang masih tertidur, belum tahu, belum sadar. Nah, jadi teman-teman pun pastikan proyek sosialnya, saran saya tidak menyasar sleeping market atau yang benar-benar baru. Karena konsekuensinya teman-teman harus mengedukasi. Dan mengedukasi itu butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada bleeding market. Kalau ini teman-teman kalau implementasinya seperti proyek sosial tapi udah banyak yang ngegarap.
Jadi ini pun tidak disarankan. Maka yang disarankan adalah potensial market atau peminatnya banyak, penggunanya banyak, tapi pemainnya masih sangat sedikit. Nah, sekarang coba teman-teman pikirkan, kira-kira apakah proyek sosial teman-teman sudah masuk potensial market atau belum? Atau kalau enggak, dipikirkan ide dasarnya proyek sosial teman-teman itu apa, terus kemudian sasarlah market potensial, ya. Jangan menyasar market yang sudah banyak pemainnya. Ya, mudah-mudahan di sini nangkep ya. Nanti kita coba diskusi kalau teman-teman kira-kiranya mau mengimplementasikan ke proyek sosial. Kemudian potensial market itu tuh banyak juga ciri-cirinya. Nah, di 7 formula buka langsung laris ini tuh ada 12 ciri. Bagaimana caranya kita menyasar potensial market. Pertama, banyak produk berkualitas tapi gagal tren. Kemudian berhasil tren tapi tak bertahan lama. Atau produk baru merupakan solusi dari permasalahan yang ada. Ya. Yang keempat, produk yang telah menjadi komoditas tapi tak ada merek yang menonjol. Nah, ini seperti punya saya, nomor 4. Jadi saya dulu nyari nih dari 12 poin ini mana nih yang cocok dengan produk saya. Akhirnya saya nemu produk yang telah menjadi komoditas. Produk saya kan peci ya. Peci itu kan udah ada sejak dulu kala gitu. Orang Islam di Indonesia itu tuh rata-rata pakai peci gitu. Tapi tidak ada merek yang menonjol atau belum ada merek yang terkenal. Maka saya akhirnya bikinlah merek Rahmen dengan segala keunikan dan pembeda di antara peci-peci yang lainnya. Atau produk yang dianggap gagal punya potensi tren misalkan, kemudian banyak orang mencari suatu produk tapi barang langka di pasaran. Nah, contoh seperti Janana pun masuk ke nomor 6. Janana itu kan oleh-oleh khas Lampung ya. Di Bandung banyak juga yang mau keripik pisang. Tapi apa namanya? Di Bandung nggak ada tuh produk keripik pisang. Akhirnya dia bikinlah produk Janana dari Bandung. Kemudian nomor 7, permintaannya banyak, supply juga banyak, tapi masih ada celah diferensiasi. Nah, kalau ini pembeda. Yang ke-8, produk pelengkap dari suatu produk yang sedang tren. Ya, jadi misalkan apa ya, produk pelengkap dari suatu produk yang sedang tren. Sekarang sedang tren apa ya produk ataupun jasa apa ya yang saat ini tuh? Ya, mungkin simpelnya kalau usaha jasa seperti teman-teman dari My Institute ya, dari teman-teman My Institute kan bisa dibilang produk utamanya BBM nih, BBM, Learning Center. Nah, kemudian ada juga nih teman-teman yang bisa atau dilatih UMKM-nya atau kewirausahaannya. Nah, maka My Institute kerjasama dengan HIPMI Institute buatlah program namanya Wirausaha Berdaya. Itu kalau di usaha jasa. Kemudian sedang tren di wilayah atau negara lain, belum tren di wilayah Anda. Nah, ini bisa dijadikan sebagai acuan juga buat teman-teman. Misalkan di Jawa lagi tren apa atau ada program apa, sedangkan di Sumatera atau di Sulawesi belum ada. Nah, itu bisa diambil atau bisa dicontoh. Atau bahkan dari luar negeri. Di luar negeri misalkan lagi tren apa atau ada proyek apa di Indonesia belum ada, teman-teman bisa ambil ke Indonesia. Sama halnya seperti dulu Gojek. Gojek tuh kan dari 2010-an ya awal mula ide usahanya itu tuh, dan Gojek itu inspirasinya dari Uber dari Amerika. Kemudian Nadiem Makarim di Indonesia ya kurang lebih mah mirip-mirip lah niru Uber dan dia bikin namanya Gojek. Nah, itu nomor 9. Kemudian nomor 10 sudah ada yang tren tapi konsumennya terbatas karena harga atau gabungan dua atau lebih produk lama yang menghasilkan produk baru yang unik. Atau yang terakhir, produk ngangenin yang bukan jadi produk utama unggulan dari suatu brand. Nah, ini mungkin bisa dijadikan sebagai panduan untuk teman-teman memikirkan idenya apa atau usahanya apa atau barangnya apa berdasarkan potensial market. Nah, sorry. Nah, contoh lainnya ini seperti dulu Janana ya. Janana itu kan idenya dari keripik pisang di Lampung. Kayak gini nih kemasannya. Kemudian Janana bikinlah keripik pisang yang lebih kekinian dan menyasar anak muda atau anak-anak yang concern di konten, kemasan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, produk yang ngangenin. Produk ngangenin ini tuh produk yang istilahnya
mau lagi gitu kalau makanan. Atau kalau selain makanan, kalau jasa sama passion itu biasanya direkomendasiin. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa produk kita ngangenin atau enggak? Maka bisa dicoba di komunitas yang sesuai dengan target pasar. Atau implementasi proyek sosial teman-teman tuh sebelum dijadikan sebagai bisnis yang nanti dikirimkan ataupun dijadikan sebagai pitch deck gitu ya, dilombakan, teman-teman bisa dicoba dulu di komunitas terdekat. Apakah di kelas, apakah di kampus gitu ya, apakah di kosan, atau apakah di lingkungan sekitar. Nah itu diuji cobakan, kira-kira feedbacknya seperti apa. Dan poin utama lainnya adalah jangan minta testimoni. Karena kadang ketika misalkan teman-teman bikin sesuatu atau punya sesuatu, bahasanya itu minta testimoni. Nah testimoni itu biasanya identiknya positif. Nah tapi kalau untuk mencari produk yang ngangenin, bahasanya feedback. Karena kalau feedback itu tuh orang lebih netral, apalagi kalau orang Indonesia tuh kan nggak enakan ya. Jarang orang Indonesia yang tipenya tuh nyablak, to the point gitu. Ada sih, tapi nggak banyak. Kebanyakannya mah nggak enakan. Nah, maka ketika posisinya sedang riset atau uji ngangenin, maka mintalah feedback dari orang-orang yang memang disesuaikan dengan target market teman-teman. Nah, lanjut, ketiga, kemasan pertama diambil. Formula yang ketiga, kemasan pertama diambil. Nah, kalau teman-teman lihat packaging yang ada di sini. Nah, dulu Janana risetnya kayak gini juga. Melihat produk-produk UMKM hampir mirip. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat, ini Janana yang paling beda sendiri gitu ya. Warnanya kuning mencolok, simple, tulisannya jeblak, Janana aja, dan ada gambar pisang. Dan ini sudah bisa langsung menunjukkan bahwa, oh ini keripik pisang atau ini produk pisang. Dan secara kemasan, di antara yang lainnya ini yang paling beda. Dan bisa dibilang cukup premium di antara yang lainnya. Nah, jadi teman-teman pun sama, ketika punya proyek sosial, pastikan punya kemasan yang menarik gitu ya. Kemasannya bisa dari sisi desain, bisa dari sisi kemasan, bisa dari sisi campaign, atau bisa juga bisa dari sisi teman-teman yang menjalankan usahanya. Misalkan semuanya pakai baju jas misalkan ya. Oh ya, saya juga dulu pas waktu ikutan lomba-lomba wirausaha kayak teman-teman gitu ya. Kami dulu 3 orang satu tim, kita bikin pakaiannya tuh pakai pakaian pocong. Karena dulu lagi tren pocongan. Jadi kita presentasi tapi pakai baju pocong. Nah, kenapa ditanyakan, kenapa kamu pakai baju pocong? Ya karena kita pengen secara personal kita dikenal paling beda. Simple sebenarnya dulu tuh. Dan alhamdulillah kita menang juara 3. Jadi saya tanya ke juri, kenapa kita menang juara 3? Karena secara bisnis sebenarnya biasa-biasa aja, tapi kami melihat kalian tuh secara personality sangat niat dan bisa tampil beda di antara yang lainnya. Itu dulu kami menang di tingkat kampus pas waktu mahasiswa ya. Di tingkat kampus UPI ada lomba bisnis plan dan kami juara 3. Secara bisnis biasa aja, tapi secara kemasan kami menang. Nah jadi syukur-syukur mah bisnisnya bagus, kemasannya bagus, semuanya bagus lah gitu ya. Nah, tapi saya akan lewatin ini, stopping power. Jadi pastikan juga teman-teman ketika jualan atau punya produk sesuatu tuh eh, bisa jualan di tempat yang tepat dan bisa mengemas dengan kemasan yang tepat. Jadi ada sebuah riset, Josh Bell, dia seorang pemain biola terkenal dan dia tuh sekali main itu tuh bayarannya $1.000 per menit kalau di tempat konser. Tapi dia ngeriset, coba deh dia bermain di lorong stasiun kereta api di Washington DC yang dilewati oleh 1.000 orang lebih dan hanya 7 orang yang berhenti dan dia hanya mendapatkan $35 dalam dia hanya mendapatkan $35 gitu. Jadi sangat jauh sekali dari biaya yang atau dari pendapatan yang biasa dia dapatkan ketika konser. Nah, maksudnya apa? Dari riset yang dilakukan oleh Josh Bell, ternyata ketika dia bermain di tempat yang tepat, maka bayarannya mahal. Ya, jadi teman-teman pun harus bisa memposisikan kayak teman-teman sekarang tuh kan penerima beasiswa. Terus kalau misalkan berprestasi atau misalkan punya portofolio banyak, pastikan teman-teman berada di tempat yang tepat. Karena ketika berada di tempat yang tepat, teman-teman pun akan dihargai lebih mahal. Tapi kalau teman-teman berada di tempat yang salah, teman-teman pun kalau secara bisnis tidak akan dihargai sesuai dengan kapasitas yang teman-teman miliki saat ini.
Nah, itu contoh dari Josh Bell ya. Jadi kemasan pun sangat mempengaruhi. Atau simpelnya jangan sampai kemasannya kayak Janana gitu ya. Janana kan harganya 25.000 ya satu kemasan, tapi jualannya di kelontongan. Nah, itu salah. Jadi kemasan yang tepat pun harus disimpan di tempat yang tepat. Jadi kalau teman-teman nanti punya proyek sosial yang bagus, yang inovatif ya, teman-teman jangan, nah misalkan kalaupun ada lomba-lomba, ikutan lombanya misalkan di tingkat kampus, oke. Nah setelahnya coba ikut di tingkat nasional. Coba ikut di tingkat nasional. Seandainya proyek sosialnya bagus, jangan sampai idenya bagus, proyeknya bagus, tapi malah ikutan di level-level yang sifatnya di bawah seperti jurusan atau mungkin komunitas kecil. Karena apa? Karena teman-teman pasti tidak akan dihargai idenya. Nah, kemudian berikutnya, produk terbaik sekalipun jika tidak dikemas dengan baik, siapa yang tahu? Nah, itu tadi dari apa teman-teman kalau misalkan nanti punya proyek sosial, pastikan teman-teman berada di lingkungan yang tepat atau ikutan lomba-lomba yang tepat. Nah, kemudian yang nomor 4, merek yang ngetop ya. Nah, ini merek yang ngetop tuh tadi seperti yang di awal-awal saya sampaikan, pastikan teman-teman ketika membuat proyek sosial, buatlah merek atau buatlah nama kegiatan atau nama kelompok yang orang tuh langsung, oh iya ini tuh punyanya si ini, oh iya tuh ini tuh identik dengan usaha atau proyek sosial ini misalkan ya. Dan ada 7 poin yang bisa dijadikan sebagai panduan. Pertama, sesuai dengan target pasarnya siapa. Kemudian yang kedua unik, yang ketiga mudah diucap dan diingat, yang keempat hindari singkatan konsonan, hindari angka dan terasosiasi oleh diferensiasi atau terasosiasi oleh pembeda produk ataupun pembeda bisnis, dan yang ketujuh kata kunci produk unggulan seandainya memang teman-teman punya banyak layanan ya atau ada beberapa layanan. Kemudian merek yang ngetop membuat orang ingin mencoba, dan produk yang ngangenin membuat orang coba lagi dan bawa teman untuk direkomendasikan. Nah, yang berikutnya saluran D sama dengan P. Maksudnya apa? Saluran D sama dengan P ini sangat cocok untuk UMKM. Kenapa? Karena kita jualan tapi sambil dipromosikan. Nah, sama halnya nih seperti saya kasih contoh programnya My Foundation dengan My Institute ini kan kayak beasiswa bintang mandiri tuh sama halnya seperti teman-teman tuh kan suka dikasih challenge ya. Nih secara keilmuan teman-teman peserta tuh kan suka dikasih challenge. Challenge-nya apa? Membuat postingan tentang kelas ini atau tentang program-program beasiswa bintang mandiri. Kemudian teman-teman harus posting dan mencantumkan logo My. Nah, ini tuh secara tidak langsung teman-teman tuh pengguna ataupun penerima manfaat gitu ya, pendistribusi produk atau penerima manfaat, tapi sekaligus ikut mempromosikan. Nah, jadi Teh Wadipa sama Kang Yandi itu secara tidak langsung, kalau secara teori 7 formula itu sudah menerapkan saluran D sama dengan P. Jadi jualan, tapi sekaligus dipromosikan oleh orang yang beli atau oleh orang yang menerima manfaat. Kalau dalam dunia bisnis retail, sama halnya seperti program reseller. Jadi jualan ke reseller, reseller beri produk kita, dan reseller ini tuh yang ngejualin produk kita. Nah, teman-teman pun sama di proyek sosialnya, pastikan punya saluran D sama dengan P ya. Ya apa maksudnya? Penerima manfaat atau pengguna manfaat dari kegiatan sosial teman-teman tuh sekaligus yang mempromosikan kegiatan teman-teman tadi ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Nah, kemudian kalau dalam bisnis saluran D sama dengan P itu banyak banget, ada franchise, retail outlet, MLM, reseller, affiliate marketer, online shop, sosial media, dan lain-lain sebagainya. Ini nanti bisa teman-teman kembangkan ya dan disesuaikan dengan proyek sosial. Kemudian saluran promosi pun banyak banget sebenarnya, cuman saran saya teman-teman fokus aja dulu. Kalau mau online, onlinenya mau menggunakan apa, kalau offline menggunakan saluran apa. Kalau online misalkan kan ada Instagram, ada TikTok, ada LinkedIn. Nah, teman-teman kira-kira dari 3 itu mau mana dulu yang mau difokusin, atau bahkan ada email, ada website, ada apa lagi ya? Facebook. Nah, teman-teman coba riset kira-kira mana yang cocok untuk dijadikan sebagai saluran promosi teman-teman ketika menjalankan proyek atau menjalankan usaha. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi alur-alurnya kayak gini, ini pengetahuan aja. Kalau konvensional kurang lebih polanya kayak gini. Kalau franchise polanya kayak gini seperti Indomaret, Alfamart ya. Kan franchisor nih Indomaret. Nah, dia tuh jualan ke master franchise biasanya tiap provinsi.
Master franchise biasanya dia jualan franchise yang sifatnya itu tuh jualan satuan. Kalau master franchise ini tuh jualannya gelonggongan atau banyakan. Dan dari Indomart, Alfamart itu langsung ke konsumen, itu franchise. Kemudian ada direct sale kayak 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 gini ya, kurang lebih umum kalau ini. Kemudian MLM, ada cara online juga, ini lebih singkat dan ini yang saya lakukan, jualan melalui web, melalui marketplace, kurir datang ke rumah, kurir nganterin ke konsumen, konsumen order ke saya, dan ini lebih singkat dan lebih alur layernya lebih sedikit. Kemudian reseller kurang lebih kayak gini, dropship kurang lebih kayak gini, ini lewat, atau affiliate kayak gini. Dan sekarang di Gen Z gitu ya, di kalangan teman-teman saat ini, banyak yang kaya hanya dari affiliator. Nah, stokis atau pergudangan. Nah, kunci dari saluran distribusi dan promosi yang efektif adalah dengan memahami profil konsumen dan bagaimana caranya mereka belanja. Nah, sama halnya seperti teman-teman ketika ketika memiliki proyek sosial, pastikan proyek sosialnya itu tuh bisa membaca profil pengguna atau pembeli. Jadi ada customer, ada consumer, ya. Teman-teman harus memahami pola belinya mereka atau pola kerjanya mereka seperti apa, kemudian sesuaikan dengan saluran distribusi dan promosi usaha teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, oh sorry, ada yang kelewat nih kayaknya. Penyebar virus. Satu lagi penyebar virus, nomor 6, penyebar virus itu ya sama halnya seperti teman-teman endorse, kemudian KOL atau key opinion leader dan lain sebagainya. Jadi kalau penyebar virus itu teman-teman ngeviralin lah bahasa lainnya. Dan gimana caranya ngeviralin itu tuh bukan berdasarkan viral karena kontroversi, tapi karena ada sesuatu yang menjadi kelebihan dari produk ataupun layanan teman-teman. Dan yang terakhir, pengungkit konversi. Nah, kalau ini lebih utamanya untuk pengembangan usaha, teman-teman harus tahu timingnya, kapan promosi, kapan naikin isu, kapan campaign, dan lain sebagainya. Kemudian strategi harga, dan kemudian strategi bagaimana caranya teman-teman lebih mendekatkan diri kepada pengguna teman-teman semua, pengguna layanan atau usaha teman-teman. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini, 7 formula buka langsung laris, yang dimana 7 formula ini cukup aplikatif sebenarnya, tapi kalaupun misalkan ada kesulitan, teman-teman bisa mentoring atau bisa nonton di YouTube, udah ada kelasnya Mas Jaya, dan itu gratis tentang 7 formula buka langsung laris. Nah, ada materi-materi pendukung supaya teman-teman juga bisa lebih powerful, ada namanya materi reprofiling, ada hukum semut, customer journey, vertikal horizontal, dan revolusi bisnis model. Dan mungkin ini tidak akan bisa dibagikan di sini atau tidak akan di-share di materi atau di kelas-kelas ini. Ini hanya sebagai pemantik kalau teman-teman memang mau seriusin atau mau mempraktekkan 7 formula buka langsung laris. Nah, menjadi pengusaha itu mudah jika tahu ilmunya, punya mentor, dan ada di ekosistem yang tepat. Saya rasa program beasiswa Bintang Mandiri ini merupakan program yang tepat untuk teman-teman bertumbuh, baik itu secara personal maupun secara secara aktivitas ataupun portofolio. Karena di BBM ini tempatnya teman-teman membangun portofolio sehingga di waktu yang akan datang teman-teman bisa menjadi pribadi yang berharga, yang memiliki nilai, dan tentunya kalau mau jadi profesional bisa minta gaji gede gitu ya, tapi sesuai dengan pengalaman dan skillnya. Atau kalaupun jadi pengusaha, teman-teman minimal sudah punya jaringan atau punya orang-orang yang kalau misalkan ada kesulitan tuh harus nanya ke siapa atau berbagi dengan siapa. Mungkin itu saja teman-teman semua, terima kasih, semoga bermanfaat. Selebihnya saya kembalikan lagi ke moderator, silakan. Baik, terima kasih Kang Ganjar atas materi yang sangat luar biasa. Oke. Oh, sudah ada beberapa teman-teman yang raise hand nih. Kali ingin berdiskusi dan ada yang ingin ditanyakan nih. Baiklah, kita langsung saja ke sesi 2 untuk Teh Azir dari UIN Bandung. Saya
Ya, baik. Terima kasih pada moderator. Terima kasih juga pada Kang Ganjar atas pemateriannya yang luar biasa dan sangat menambah wawasan saya juga. Kang, saya izin bertanya. Tadi kan terkait pemateriannya itu bisnis dan juga pengusaha. Dan kebetulan saya juga sekarang merintis juga ya untuk kuliner juga. Tapi ada satu hal juga yang saya rintis sekarang. Nah, yaitu platform yang baru saya bangun dan dia itu dan platform tersebut itu ingin saya kembangkan menjadi startup, Kang. Nah, startupnya itu bentuknya edukasi. Saya terinspirasi dengan ruang